Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Suatu ketika Jibril alaihi salam datangi Rasulullah yang sedang berkumpul di masjid bersama dengan sahabatnya, lalu bertanya, "Fakhbirnya anil iman." Beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Nabi SAW menjawab, "An tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik maupun buruk. Inilah arti iman menurut Rasulullah yang sering kita sebut sebagai rukun iman. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulillah wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan mubina." Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir atau tidak beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Pada ayat di atas hanya disebutkan 5 rukun iman saja, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, dan iman kepada hari akhir. Tidak ada iman kepada takdir. Maka kita pahami seperti menurut Ibnu Qayyim, keimanan terhadap takdir itu termasuk dalam bagian iman kepada Allah, yaitu iman terhadap perbuatan-perbuatan Allah. Sedangkan di antara perbuatan Allah adalah menetapkan takdir untuk segala sesuatu. Iman memiliki akar kata aman, yang artinya tenang, ikrar, pengakuan dan pembenaran. Iman menurut ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah, iman itu perkataan, perbuatan, dan niat. Salah satu tidaklah sah kecuali bersama dengan lainnya. Dan menurut Imam Al-Muzani rahimahullah, iman itu perkataan dan perbuatan bersama dengan keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, dan amal dalam anggota badan. Apakah iman dan Islam itu berbeda? Apakah ketika dikatakan iman harus ada Islamnya atau sebaliknya? Ulama menjelaskan bahwa dalam kondisi terpisah, iman dan Islam memiliki makna yang sama. Ketika keduanya disebut bersamaan, maka iman dan Islam memiliki makna yang berdiri sendiri. Seperti hadis Jibril yang disampaikan di awal, sebelumnya Jibril bertanya tentang Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, syahadatain, salat, puasa, zakat, dan haji. Dan kemudian Jibril bertanya lagi tentang iman. Rasulullah menjawab, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitabnya, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Keduanya punya makna yang berbeda. Dalam Al-Quran sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini berarti panggilan untuk orang Islam. Atau ada yang berdoa iftitah seperti berikut, la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Arti kata minal muslimin yaitu termasuk kaum muslim, umat Islam. Maknanya juga berarti untuk orang yang beriman. Ketahuilah bahwa iman dan Islam adalah nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Karena itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah memberi dunia pada orang yang Allah cintai maupun tidak. Sedangkan iman hanya diberikan kepada orang yang Allah cintai saja. Nikmat Islam bisa kita lihat dari perbuatan, bahkan orang lain bisa tahu kita, seperti bersyahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Namun iman tidak ada yang tahu, bahkan dirinya sendiri. Namun Rasulullah memberikan ciri-ciri nikmat iman. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbu illallah, wa ayyakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuthafa finnar." 3 perkara yang seseorang akan merasakan manisnya iman,
Yang pertama ialah dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. Yang kedua adalah ia mencintai seseorang hanya karena Allah. Yang ketiga adalah ia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Sebagai penutup, kita berdoa kepada Allah agar dikuatkan iman kita. Ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.